Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markaja yang budiman, welcome back to our channel Markaza Arabia. Insya Allah dalam video kali ini akan kita lanjutkan kajian kitab At-Tahlil Al-Lissa'i Bistikhdam Barnamij SPSS karya Dr. Osama Robi Amin untuk tema ketiga Al-Ihsa'at Al-Wasfiyat wa Tamsil Al-Bayani, statistika deskriptif dan penyajian data. Setelah sebelumnya, alhamdulillah telah kita selesaikan tema pertama dari kitab ini, yaitu tema tentang maharoh asasiyah, keterampilan dasar, dan juga maharoh mutaqaddimah, keterampilan lanjutan dalam menggunakan program aplikasi SPSS untuk menganalisis atau untuk analisis statistika. Baik sahabat Markaja, pada tema ketiga ini akan disampaikan beberapa tutorial berkaitan dengan statistika deskriptif, al-ihsa'at al-wasfiyah, dan juga penyajian data at-tamsil al-bayani yang terdiri dari 10 tutorial. Sahabat Markaja, sebelum kita mulai menjelaskan tentang statistika deskriptif, penyajian data, dan juga 10 tutorial tersebut, perkenankan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu beberapa kosakata dan istilah statistika yang berkaitan dengan tema ketiga ini. Baik, sahabat Markaja bisa dilihat di layar. Di sini terdapat 20 kosakata ya, berkaitan dengan statistika deskriptif. Ya, ini ada 25 kosakata. 25 kosakata berkaitan dengan statistika deskriptif. Demikian juga istilah-istilah yang berkaitan dengan tema ketiga ini. Baik sahabat Markaza, untuk yang pertama di sini ada al-ihsa'at al-wasfiyah. Kita artikan statistika deskriptif. Kemudian at-tamsil al-bayani, penyajian data. Jadwal tikrorot, tabel frekuensi. Al-wastu al-hisabi, rata-rata atau nilai min. Kemudian al-wasit itu median, ya nilai tengah. Kemudian al-minwal, modus. Al-inhiraf al-mi'yari, standar deviasi. Kemudian majmu'ul qiyam, jumlah skor. Al-mada, range atau rentang. Kemudian rasmul khat al-bayani, untuk rasmul khat al-bayani itu diagram garis. Kemudian asgharu atau akbaru qimah, skor minimal atau maksimal. Kemudian mutawassit al-khat al-mi'yari, al-khat al-mi'yari, standar error min. Syaklul intishar, diagram pancar. As-sak wal warak, diagram batang daun. Kemudian nafidatul makhrajat, output. Kemudian adadul musyahidat, jumlah sampel. At-tikror an-nisbi, ya, persen. Al-mudarij at-tikrari, histogram. Rasmud dairati, diagram lingkaran. Dan rasmul a'midati, diagram batang. Baik, sahabat Markaja, itulah 25 kosakata dan istilah
yang berkaitan dengan statistika deskriptif serta penyajian data untuk tema ketiga dari kitab At-Tahlil Al-Lisa'ib Istikhdam Barnamij SPSS. Selanjutnya, sahabat Markaza, akan kita sampaikan terlebih dahulu konsep dari statistika deskriptif supaya sahabat Markaza semuanya lebih dekat dengan tema ataupun bahasan yang sedang dikaji pada tutorial ini atau dalam video ini. Baik sahabat Markaza, tanpa di depan sahabat semuanya ada di sini terdapat konsep ya, definisi dari statistika deskriptif. Sahabat Markaza, statistika deskriptif secara sederhana dapat kita artikan sebagai bagian dari ilmu statistika, atau kita artikan sebagai statistika yang hanya berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan penyajian sebagian atau seluruh data hasil pengamatan tanpa pengambilan kesimpulan. Jadi di sini kata kuncinya bahwa statistika deskriptif tidak dimaksudkan untuk pengambilan kesimpulan, karena untuk menganalisis data sehingga didapatkan kesimpulan dari data yang kita peroleh dari hasil penelitian, ada satu cabang ilmu statistika lainnya yang nanti akan kita bahas juga, yaitu statistika inferensial. Jadi di sini statistika deskriptif fokusnya lebih mengutamakan bagaimana data hasil penelitian yang telah diperoleh dapat kita tampilkan, dapat kita sajikan, dapat kita gambarkan, sehingga dapat mempermudah peneliti, terutama juga dapat mempermudah pembaca untuk memahami hasil dari penelitian tersebut. Oleh karenanya, misalkan di sini sahabat Markaza bisa lihat ketika penelitian tentang kemahiran menulis bahasa Arab, maka di sini terdapat data hasil tes kemahiran menulis bahasa Arab. Ini terdapat beberapa skor yang telah diperoleh dari sampel, maka berkaitan dengan statistika deskriptif ini ada beberapa pertanyaan yang melatar belakangi dan kemudian menjadi kunci bahwa yang akan kita lakukan dengan statistika deskriptif ini antara lain, ketika ada pertanyaan, tentukan nilai rata-rata min, nilai modus, atau nilai median dari data hasil penelitian ini. Nah, maka yang berkaitan dengan penentuan nilai rata-rata, nilai modus, nilai median, ini akan kita lakukan dengan menggunakan statistika deskriptif ini. Kemudian juga ketika ada pertanyaan tentang tentukan rentang, tentukan rentang nilai, kemudian rata-rata simpangan serta simpangan baku dari hasil penelitian ini, maka ini juga dapat kita lakukan dengan memfungsikan statistika deskriptif ini. Kemudian sajikan skor-skor tersebut menjadi lebih sederhana, menarik, dan visual dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, demikian juga grafik histogram. Ketika diminta seperti itu, maka di sini juga kita melibatkan statistika deskriptif sebagai alatnya. Jadi sahabat Markaza semuanya, kalau kita simpulkan secara sederhana bahwa statistika deskriptif ini komponen kajiannya antara lain adalah
Yang pertama, tendensi sentral, yaitu ukuran di mana distribusi data mempunyai gejala atau kecenderungan memusat pada suatu nilai tertentu. Tadi seperti telah disampaikan, terkait dengan nilai rata-rata, nilai median, nilai modus, itu merupakan bagian dari ukuran pemusatan data atau tendensi sentral. Demikian juga di sisi lain, dapat kita ketahui nilai variabilitas atau nilai penyebaran data, yaitu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana menyebarnya atau berpencarnya data hasil yang kita peroleh dari penelitian. Kemudian selanjutnya, eh, statistika deskriptif ini juga berkaitan dengan bagaimana data hasil penelitian tersebut, di samping kita ingin mengetahuinya dari sisi pemusatan atau juga penyebaran datanya, kita juga ingin menyajikan, kita ingin menggambarkan dalam bentuk visualisasi data. Antara lain dapat kita lakukan dengan cara menampilkan, menyajikan hasil penelitian tersebut dengan bentuk tabel distribusi frekuensi. Dan di sini sahabat bisa lihat bahwa tabel distribusi frekuensi itu merupakan alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom dan baris yang di dalamnya termuat angka-angka yang dapat menggambarkan pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Jadi bentuknya nanti kolom dan baris. Di situ ada data-data. Misalnya di sini kan ada data-data, tapi kalau data di sini belum diketahui frekuensi atau jumlah dari sekian data, dari sekian kelompok data yang kita hasilkan. Nah, kalau dalam tabel frekuensi ini akan diketahui lebih detail seberapa banyak data hasil penelitian, baik itu secara tunggal, demikian juga kelompok yang dapat kita ketahui melalui tabel tersebut. Dan kemudian, selain dengan tabel distribusi frekuensi, data atau skor hasil penelitian tersebut dapat kita tampilkan, dapat kita sajikan dengan menggunakan grafik. Nah, bedanya antara tabel distribusi frekuensi dengan grafik antara lain dikatakan bahwa pada umumnya pembaca itu akan lebih cepat memahami fenomena secara visual daripada membaca data melalui tabel. Nah, penyajian data dengan grafik itu lebih menarik daripada penyajian dengan tabel. Jadi, ketika hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk grafik, nanti ada beberapa grafik yang dapat kita lakukan, yang dapat kita hasilkan dengan melibatkan statistika deskriptif dalam program aplikasi SPSS ini. Nah, sehingga sekali lagi bahwa ketika data ditampilkan dalam bentuk grafik itu mempunyai sisi lain, kelebihan. Antara lain tadi lebih indah dan menarik untuk dilihat, dibaca oleh pembaca hasil penelitian kita. Demikian juga akan lebih memudahkan bagi pembaca untuk memahami data hasil penelitian tersebut. Baik, sahabat Merkaja bisa lihat pada tabel lebih lanjut terkait dengan ukuran tendensi sentral juga variabilitas ketika kita telah menganalisis data hasil penelitian dengan menggunakan program aplikasi SPSS ini, hasilnya, ya outputnya dapat kita hasilkan tampilan data seperti ini. Di sini sahabat bisa lihat ini adalah output atau hasil dari analisis statistika deskriptif terkait dengan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Nah, ini untuk tendensi sentral. Di sini dapat kita mengetahui untuk data tadi yang disajikan ya. Nah, untuk data ini ketika telah kita olah,
ketika telah kita analisis dengan menggunakan statistika deskriptif, maka dapat kita ketahui ukuran tendensi sentralnya di sini, nilai minnya, nilai media, nilai modusnya, tanpa kita harus melewati proses hitungan dengan menggunakan rumus-rumus secara manual. Sehingga ini sangat memudahkan peneliti untuk mengetahui dengan cepat, ya, untuk mengefisiensikan waktu, dapat mengetahui ukuran pemusatan data, demikian juga ukuran variabilitas, baik itu standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum dari hasil penelitian. Selain itu, sahabat Markaja bisa lihat di sini ada tabel frekuensi. Ya. Di sini kalau tabel ini hanya berbicara tentang ukuran pemusatan data, kalau di sini bagaimana kemudian hasil ukuran dan penyebaran data tersebut dapat kita tampilkan, dapat kita gambarkan melalui tabel distribusi frekuensi. Nah, sahabat bisa lihat di sini ketika kita berbicara untuk nilai atau skor yang di dalamnya ada skor 75, 80, 85 dan 90, dapat kita ketahui untuk frekuensinya. Di sini sahabat bisa melihat ketika skor 75 itu jumlahnya ada 3, kemudian 80 ada 6, 85 ada 7, 90 ada 4. Sekali lagi, bahkan di sini ada presentasinya. Ya, presentasi dari total keseluruhan data dapat kita ketahui. Nah, hal ini semuanya dapat kita lakukan dengan menggunakan analisis statistika deskriptif berbasis program aplikasi SPSS ini. Bahkan lebih jauhnya tadi telah disampaikan, ya, terkait dengan penyajian data dengan grafik. Sahabat bisa lihat di sini ada diagram lingkaran, ada histogram. Gambar atau diagram lingkaran, histogram ini merupakan hasil output dari program aplikasi SPSS ini. Jadi di sini kita sekarang sudah masuk pada tema dari kajian kitab statistika ini yang lebih fokus bagaimana kemudian hasil dari penelitian yang telah kita lakukan itu dapat lebih bermakna, dapat lebih memberikan pemahaman dan memudahkan para pembaca untuk memahami hasil dari penelitian kita tadi dengan cara menampilkan hasil dari penelitian, baik itu untuk ukuran pemusatan dan penyebaran datanya. Demikian juga ketika data hasil penelitian dapat kita gambarkan, dapat kita tampilkan melalui penyajian data baik dengan menggunakan tabel frekuensi ataupun beberapa diagram-diagram lain yang dapat kita lakukan dengan menggunakan program aplikasi SPSS ini. Baik sahabat Markaja, sebelum masuk pada tutorial dengan menggunakan SPSS, di sini disampaikan terlebih dahulu beberapa tutorial ya, yang tadi telah disampaikan kurang lebih sekitar 10 tutorial. Dalam buku ini memang kalau kita lihat cuma ada 9 tutorial berkaitan dengan statistika deskriptif dan penyajian data. Hanya saja di sini saya menambahkan satu tutorial lain yang dipandang berkaitan dan perlu untuk diketahui oleh sahabat Markaja semuanya berkaitan dengan tema ini. Baik, nanti akan kita pelajari yang pertama di sini bagaimana dengan analisis statistika deskriptif berbasis program SPSS ini untuk kita ketahui ukuran tendensi sentralnya, nilai variabilitasnya, serta bagaimana kita membuat tabel frekuensi. Ya. Kemudian untuk tutorial kedua, bagaimana cara kita menyimpan output statistika deskriptif. Jadi setelah kita lakukan analisis statistika deskriptif, baik itu pemusatan atau penyebaran data, juga tampilan ya data baik dalam bentuk tabel frekuensi, demikian juga grafik dapat kita simpan sehingga
kapanpun, dimanapun dapat kita buka kembali, ya, dapat kita lihat kembali hasil dari olah data statistika ini. Kemudian selanjutnya tutorial bagaimana cara kita memindahkan tampilan output SPSS ke data view. Selanjutnya, nah ini berkaitan dengan penyajian data. Bagaimana cara kita untuk menggambar histogram, memvisualisasikan data hasil penelitian dengan menggunakan histogram, ya, dalam bentuk histogram dengan menggunakan program aplikasi SPS ini. Selanjutnya nanti akan kita pelajari juga tutorial bagaimana cara menggambar diagram garis atau line dengan menggunakan program aplikasi SPSS. Selanjutnya menggambar diagram lingkaran, menggambar diagram batang atau daun, kemudian menggambar diagram batang, ya. Kemudian juga menggambar diagram pancar, mengubah output SPSS menjadi Microsoft Word. Baik, sahabat Markaja, sebelum masuk pada tutorial lebih dalam, akan kita sampaikan terlebih dahulu beberapa definisi terkait dengan penyajian data. Ya, penyajian data yang dimaksud di sini adalah beberapa grafik atau diagram yang tadi telah disampaikan. Di sini sahabat Markaja bisa lihat untuk yang pertama histogram. Apa itu histogram? Histogram merupakan grafik batang yang menampilkan frekuensi data. Nah, histogram ini berisi ringkasan dari sebaran atau dispersi atau variasi suatu data. Jadi histogram ini kata kuncinya adalah grafik batang. Hanya saja lebihnya bahwa dalam histogram ini dia menampilkan frekuensi data, ya. Kemudian dapat juga kita lihat bagaimana ringkasan dari sebaran suatu data. Selanjutnya diagram garis atau line. Diagram garis atau line merupakan diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik antara satu dengan yang lainnya dan menunjukkan data beserta frekuensinya. Sementara itu diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan grafik statistik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik yang panjang busur setiap irisan, ya. Yang panjang busur setiap irisannya tersebut ya proporsional. Jadi di sini dapat kita lihat berapa derajat, berapa persentasinya, ya, dengan diagram lingkaran itu untuk beberapa hasil penelitian dapat kita ketahui. Kemudian selanjutnya diagram batang daun, ya. Diagram batang daun atau diketahui dengan istilah stem and leaf plot. Diagram yang menggambarkan data dengan cara memisahkan setiap nilai menjadi dua bagian. Ya, bagian stem atau batang yaitu digit angka paling kiri dan leaf atau daun di mana data tersebut merupakan digit angka paling kanan. Sahabat Markaja bisa lihat di sini stem. Nah, ini adalah nilai stemnya. Dia digit angka sebelah kiri dan kemudian leaf digit angka sebelah kanan. Ini dapat kita ketahui ketika stem itu merupakan digit angka paling depan, ya, ketika berbicara puluhan angka. Misalkan di sini 56. Nah, untuk digit batangnya itu adalah angka 5. Sementara itu untuk daunnya adalah 6. Kemudian ini ada baris kedua. Digit sebelah kiri atau batangnya itu 6. Nah, di sini daunnya ada 7 berarti skor hasil penelitian kita itu ada skor 67, ada skor 67 lagi, dan juga ada skor 69 dan sebagainya. Kemudian selanjutnya diagram batang.
Diagram batang merupakan media penyajian data yang dituangkan dalam bentuk batang-batang persegi panjang yang menjulang mengikuti frekuensinya. Dan terakhir, diagram pancar atau kita artikan sebagai gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan antar dua variabel dan menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut. Ya, inilah diagram pancar atau scatter. Ya, baik, sahabat Markaja, sebagai pembuka untuk tutorial statistika deskriptif dan penyajian data, kurang lebih itu yang dapat disampaikan, dan insya Allah sekarang akan kita lanjutkan lebih dalam, ya, lebih spesifik terkait dengan 10 tutorial yang tadi telah disampaikan sebelumnya.